menu pagi-pagi hari ini. Ya, idealnya sih sampai menjelang makan siang ya. Tapi ya kalau memang ini bolehlah sampai jam 11. Ya, saya juga gitu pagi-pagi saya sarapan buah. Buah sama dicampur nasi goreng. Toppingnya. Mbak Mita mau diajak nih sama Andre, mau Esti gitu, mau masak. Oh ya udah gini aja. Pas kalau begitu. Baju kotak-kotak. Kayak taplak. Agar dunia ini menjadi indah di dalam penglihatanku. Jodoh. Jumpa bersama Messi. Bersama kita di sini. Dingin banget hari ini. Iya, biasa pagi-pagi ini memang agak mendung kan ya. Betul sekali. Tuh, di luar kelihatan kan. Oh iya, emang itu tiap hari memang mendung terus. Sama ya. Sama Itu gambar. udaranya. Selamat pagi juga buat Nina dan Mas Erik keluarga yang udah hadir pagi-pagi. Selamat pagi. Kemarin kan terakhir ke sini olahraga sama main-main ember ya sama Gayung kan. Iya. Enggak pernah bener. Pagi-pagi sebelum ke sini sarapan dulu enggak? Iyalah pasti. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong sama jagoan kecil. Oh iya. Hai Tante, hai Siapa Om. namanya? Sky. 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 Oh. Skylar. Kayak lagunya Coldplay ya. Full of Sky. Oh. Iya. Hai Sky. Sky kayaknya ngantuk ya. Masih pagi itu jam-jam kayak mau Aku tidur memang lagi. cool tante. Anaknya emang cool banget. Kulkasnya. Kamu lagi megang grape. Nggak boleh lihat buah nganggur. Oh gitu. Iya, dia suka Dia banget. suka banget sama buah. Bapak kayak sih kali ya, bapaknya banget ya. Kalau Iya kami sih bilang, turun codet. jadi kalau kita pergi ke supermarket, terus kita beli, pernah suatu hari tuh kami beli nanas kan, Iya. masih dibungkus plastik. Dia ngeliat gitu, ya Allah mau dikerakot-kerakot gitu. Tuh. Masih ada plastiknya. Masih Masih ada ada plastiknya. Kita buka dulu. Jangan-jangan dia lebih suka plastiknya kali ya. Tapi emang Bagus, disodorin berarti. emang dari Good. biasa kali ya. Apa dikenalin emang dari Naluri saja kayaknya. Dari udah empati sih. inisiatif kali ya. Iya dari empati pokoknya dia udah ngeliat makannya buah. Iya sih. Oh, kan dulu pasti ngalamin nggak sih Nina ngopin pisang gitu tuh? Oh dia nggak suka pisang, Oh, dia malah nggak suka Nyebelin pisang? nggak sih? Jadi Dia dia suka yang fresh, banyak airnya. dia suka semangka, dia suka Sama yang suka yang anggur. mahal. Oh iya, udah hebat udah. Itu Udah pinter dia emaknya. Sarapan tapi yang paling bagus buah dong ya berarti ya kalau sarapan. Silakan tanya sama dia. Nah ini bapak ini kan ahli sekali dalam soal begitu-begitu Iya. ya. Sarapan sekarang kan orang Ahli Indonesia kibul. udah mulai sarapannya buah kok. Iya, saya juga gitu pagi-pagi saya sarapan buah. Buah. Buah sama dicampur nasi Nasi. goreng. Toppingnya. Saya tahu itu. Kalau pagi sih sarapan di rumah kami buah pasti. Nggak pernah ada yang lain, jadi cuma buah aja gitu. Dan dia emang dari kecil, maksudnya begitu dia mengenal makanan pendamping ASI, emang udah kita perkenalkan sama, kan saya pelaku food combine. Terus kalau pelaku food combine ini memang identik dengan sarapan buah di pagi hari. Jadi sampai dia usianya setahun baru kami kenalin sama protein hewan. Gitu. Jadi Hebat. Basisnya sih dia buah dan sayuran segar. Dan puji Tuhan ya nggak pernah sakit ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Iya. gitu masuk set lihat tangga gitu. Bikin malu. Begitu kenapa? Ternyata emang doyanan banget buah. Kemarin juga kan pas terakhir ngeliat durian kan langsung aja gitu. Oh bukan lagi. Tapi benar-benar ngomong-ngomong soal buah, ini ada informasi ternyata sarapan buah kalau buat sebagian orang kadang memang aneh dan malah jadi sakit perut. Mungkin belum terbiasa ya Betul nggak katanya. sih itu Mas Bukan, Erik? cara makan yang salah. Cara makannya salah. Harusnya seperti apa emang? Kayak buah itu kriterianya kan dia harus dimakan secara soliter, ya, secara sendiri dalam keadaan perut kosong. Karena gula buah tuh rentan merusak makanan lain. Sayangnya mitos yang berlaku di masyarakat kan buah itu asam, pemancing asam lambung. Betul. Akhirnya ada orang yang makan buah setelah makan roti misalnya. Nah, buahnya akan mengganggu rotinya saat dicerna. Padahal sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asam lambung segala itu nggak perlu khawatir. Asam lambung sih kaitannya lebih kepada mitosnya ya. Jadi rasa asam, makanya kriterianya konsumsi buah tuh selain perut kosong adalah buahnya harus dalam keadaan yang memang sudah matang sempurna, manis. Gitu. Ya fresh juga. Jadi jangan sampai dimasak atau apa, digoreng apalagi Jangan dikukus. manisan buah pagi-pagi. Beda ya. Justru penderita problem lambung yang mau asam lambung, mau
yang lebih spesifik seperti GERD, Justru buah. segala macam. Justru dengan sarapan buah ini kondisi yang mereka laporkan pagi hari adalah kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Setelah mengkonsumsi ini, saya beberapa hari ini kan lagi coba pagi buah. Eksklusif Mas sampai jam 12 buah. Yang sampai jam 12 lah, 11 korting lah. dikit lah. Ini barusan saya mau tanyakan, sampai batas jam berapa? Biasa sih yang ini. Nah, Yang ini aja mahalan deh, impor. Antara jam, ya idealnya sih sampai menjelang makan siang ya. Tapi ya kalau memang ini bolehlah sampai jam 11. Tapi usahakan setiap lapar makan lagi. Itu fleksibilitasnya sarapan buah. soalnya buah tuh kan cepet dicerna Mas. Jadi kadang-kadang kita jam 6 udah mau kerja gitu kan. Lapar makan buah, kenyang, nanti tiba-tiba jam 8, aduh kok lapar lagi ya, makan hajar buah lagi. Sebenarnya ada alasan sih di balik Boleh itu. buahnya pakai cocolan rujak nggak? Buah anak sayangnya tuh buah rentan sekali mengganggu sistem cerna waktu dia dikombinasikan dengan Dengan yang unsur lain lain. ya. Jadi kan ada nih sekarang mitosnya orang-orang pada, Iya. gue kurus Lapar. gitu. Daripada makan malam nasi atau apa, mending gue makan buah. Dapat Salah salam itu ya. ke laut Kenapa, aja. Bang? Oh, Si Anas harusnya ya? Nah, kita udah harusnya. Jangan. makan nasi nggak apa-apa? Nasi aja nggak apa-apa. Jangan instead of makan yang kenyang, mereka makan buah gitu. Gantinya makan buah gitu. Padahal malam sebetulnya nggak apa-apa. Makan Bang. kenyang aja. Sebenarnya malam justru harus malam harus makan paling tidak di siklus jam 12 sampai jam 8 malam itu kita harus mengisi makan dengan apa ya, dengan waktu yang tepat. Karena pas malam hari tubuh kita kan melakukan metabolisme besar-besaran. Nah, sering banget orang yang menghindari makan malam dan biasanya mereka ikutin kebiasaan buruk lain ya, tidur malam, begadang. Itu tubuhnya di saat yang seharusnya bermetabolisme besar kehabisan energi, nggak ada energi. Karena mereka kelaparan. Terus mereka makan apapun yang ada. Akhirnya seringkali terjadi kayak gitu. Akhirnya mestinya waktu di saat sistem cerna yang beristirahat malah mereka makan. Mereka makan. Kalaupun mereka yang langsung pergi tidur, berarti waktu saat metabolisme besar itu dilakukan, energinya kurang, tenaga. akhirnya nggak maksimal. Saya setuju dengan kata Mas Erik itu. Hidup itu adalah keseimbangan. Balancing ya? Balance, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu. Jadi kalau kita terlalu ngoyo, bekerja, akhirnya apa yang kita dapatkan? Capek. Satu saat kita sakit. Iya, betul. Akhirnya percuma yang kita cari itu akhirnya sia-sia. Jadi usahakan seimbanglah dalam hidup ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak malah mau pergi aja, Pak. Bukan dia apa-apa, Pak. Kan ini uangnya semuanya masuk ke rumah baru ya, Pak. Iya, Bang. Makasih, Bang. Nah, baru segmen 1 udah mencabut aja lu. Bicara soal keluarga. Oh iya, ada tisu ya situ. Setelah 12 tahun akhirnya Mulutnya. tuh, dia makannya begini nih ya. Begini. aja lagi, Buka aja nyana. Sama aja, Bu. Jadi, Setelah 12 tahun akhirnya ada si kecil. Alhamdulillah. Dalam kado nih kok aku bilang ini kado dari Gusti Allah beneran gitu ya. Jadi setelah 12 tahun alhamdulillah akhirnya dikasih lah gitu. Sempat ini nggak sih kayak proses untuk mendapatkan anak program bla 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 kan? Atau let it go aja, let it go, Jadi apa namanya, Allah Akbar. Kami sih awalnya sempat mencoba tapi nggak ada program medis apa segala macam karena aku takut minum hormon Iya. Ini pancingan nih. Biasanya kalau udah 1, wah, terus nanti ada 2, 3 ya. Amin. Amin. Kok dia bukan Iya, itu juga sih. Ini kan kami nunggu segitu lamanya, 12 tahun akhirnya kami memutuskan untuk nggak pakai babysitter kan, atau neni sama sekali. Jadi resikonya adalah ngurus sendiri. Muka lucunya mana muka lucunya? Ini lihat kamera dulu lagi. mau makan buah kan? Dibalik aja. Kayaknya kok dibalik itu anteng. Oh ini lagi ribut nih. Balik lagi balik. Iya, oke. Tuh, bagus. Itu adalah terapi pijit juga loh sebetulnya. Tuh. Udah ya. Cara mengatasi anak. Kan kita kan serem ya gitu. Balik-balik gitu ibu guru, Mbak nanti ke sekolah tak begitu. Bismillah aja lah mah. Di sekolahnya juga diajarin gitu ternyata. Oke 1, 2, 3. Wah, aku ngeliat wah dibalik oke Sky. Wah dia banget. Gitu, dianya happy. Neneknya yang aduh cucu mama. Deg-degan. Oke, ini ada makanan-makanan yang akan ngetrend di tahun 2016. Apa aja? Yang pertama ini ada fried chicken rasa pedas. Meskipun sekarang banyak kampanye hidup sehat, menurut Michael Whiteman, seorang pakar kuliner, ayam goreng crispy rasa pedas akan menjadi makanan paling laris di tahun 2016. Masa sih? Kemudian ada makanan yang difermentasi. Di tahun 2015, gula menjadi musuh kuliner. Maka menurut Whiteman, di tahun 2016, orang akan cenderung memilih makanan yang lebih terasa asam,
seperti acar, kimchi, kefir, dan makanan fermentasi lainnya. Oh, ini nih yang akan ngetren ya. Kalau ada savory ice cream, gelato, dan yogurt. Tren yogurt di tahun 2016 diprediksikan akan adalah campuran buah dan sayuran seperti jeruk dan jahe. Bisa jadi sih. Ya, sekarang nggak apa-apa ada ginger. Iya, betul. Popcorn rasa rumput laut juga ini ada. Jenis Popcorn ini rasa akan rumput laut laris. udah ada nih dari sekarang. Diperkirakan tahun 2016. Karena kan lagi trennya 2015 tuh apa? Green tea. Green tea, apa-apa di green tea, jomblo aja di green tea langsung. Ngaku. Ya ampun, Sky dapet infal. Dapet infal. Belajar DJ. Tuh lihat tuh DJ-nya pakai kaki. Itu mahal. Emak yang gosik. Nyawa rusak. Udah nak. Jangan rusak ntar papa nggak terima honor. Ya itu dia makanan-makanan yang Kalau akan tren ya. menurut pakar kita, Mas Erik, tahun 2016 akan seperti apa sih makanan? Yang lucu sih ke tren pola hidup sehat ya, pola makan sehat. Baru-baru ini ada harian surat kabar terbesar di Indonesia bikin semacam penelitian gitu ya, lembaga. Itu dari responden yang diterima, lucunya gitu ya. Padahal baru awal tahun 2000 ya diperkenalkan food combining secara meluas di Indonesia. Sekarang menjadi top of mind loh. Jadi dari responden yang ada waktu itu ada sekitar 34,6% yang paling tinggi udah mengenal food combining dan mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan. Di bawahnya baru pola makan yang udah lebih diet kalori, diet garam, 4 sehat 5 sempurna, ada semua di bawahnya. Berarti persentase tertinggi sih food combining Iya, ini itu ya. makanya agak mengejutkan gitu. Jadi orientasi orang saat ini sudah tahu bahwa mengatur pola makan itu adalah kunci utama untuk jadi orang sehat. Mas Erik sama Mbak Nina seru Mas nih ya? Nina mau Iya. Mbak Erik ya. Seru banget. Nanti kita ajak lagi selanjutnya main games di segmen berikutnya. Main gamenya kita di kolam renang ya. Repot banget gak ada ya. Nanti kita akan tebak-tebakan di tahukah kamu. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu. Siapa yang tahu kegunaan dari saus sambal selain untuk dicocol? Apa? Ya buat dimakan. Nggak tahu ah. Nah, ada lagi nanti jawabannya. Tapi nanti aja. Tetap di pagi-pagi. Let's dance, mueve las nalgas, shake your ass, girl. A la música, and we'll be dancing, dancing, dancing up in